ada habisnya bicara soal bek keturunan Inggris, Elkan Baggott. Dia selalu senang dan bahagia setiap mendapat kesempatan bergabung timnas Indonesia, meski kini dirinya tak lagi dilirik. Hal tersebut diungkapkan Elkan Baggott pada 2020 silam saat dirinya bergabung skuad timnas Indonesia U19 yang menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Sangat senang dan bahagia saya dapat kembali bergabung bersama timnas Indonesia U19 pada pemusatan latihan di Kroasia, kata Elkan Baggott. Nahas kebersamaan Elkan Baggott dan timnas Indonesia kini harus sirna usai dirinya tak lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong terhitung sejak Mei 2024 lalu. Usut punya usut, Elkan Baggott diduga menolak panggilan dari Shin Tae-yong yang tengah membutuhkan bek tengah untuk timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade 2024. Kini, banyak pihak yang mendesak agar PSSI mau memfasilitasi atau memediasi Shin Tae-yong dan Elkan Baggott agar bisa harmonis kembali. Namun PSSI melalui anggota komite eksekutif EXCO-nya, Arya Sinulinga, menyebut jika keputusan semuanya berada di tangan Shin Tae-yong. Tapi kan semua tergantung pelatih. Kita kan punya Eliano, punya Jens Raven atau Ramadan Sananta, tapi kan tergantung pelatih, kata Arya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas Indonesia seharusnya bisa lolos ke babak semifinal mengacu komposisi pelatih dan pemain di Piala AFF 2024. Hal itu disebut Erick menjadi target yang minimal tim arahan Shin Tae-yong yang mengandalkan mayoritas para pemain muda. Namun, faktanya tim Merah Putih sudah tersingkir di babak penyisihan grup. Tim asuhan Shin Tae-yong tidak bisa lolos ke babak semifinal usai kalah dari Filipina 0-1 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu. Kekalahan ini membuat Filipina yang mendampingi Vietnam ke babak 4 besar Piala AFF 2024. Kalau ditanya, saya maunya menang lawan Myanmar, menang lawan Laos, dan menang lawan Filipina. Kalau ada kalah lawan Vietnam, ya wajar tim muda. Kalau nanti kita sudah berikan terbaik hingga semifinal lalu kalah, tidak apa-apa, tapi kita sudah berjuang beri terbaik, ujar Erick. Kan sejak awal saya sudah bilang di AFF ini kita targetnya berikan yang terbaik. Kalau bicara berikan yang terbaik, harusnya dengan pelatih dan pemain ini kita harusnya bisa minimal lolos semifinal Piala AFF. Jadi di sisi ini tentu PSSI akan lakukan evaluasi, ucapnya melanjutkan. Erick memastikan akan ada evaluasi terkait performa STIW di Piala AFF. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu menyatakan evaluasi ini merupakan suatu hal yang lumrah. Pasti dievaluasi, orang Coach Nova dievaluasi, Coach Shin Masak tidak dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi, kata Erick. Striker pemain keturunan Belanda, Mauro Zijlstra, dikabarkan masuk dalam daftar pemain naturalisasi yang sedang diproses oleh PSSI untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang yang dapat diandalkan untuk menjebol gawang lawan, dan nama Mauro Zijlstra muncul sebagai opsi untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa Mauro Zijlstra telah masuk dalam daftar pemain naturalisasi, namun proses masih berlangsung untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Kami masih memproses dan mengevaluasi dokumennya, belum ada jaminan, ujar Arya Sinulinga. Mauro Zijlstra telah menunjukkan performa gemilang di level usia muda dengan catatan gol yang impresif, menegaskan dirinya sebagai penyerang tajam. Pada musim 2023 per 2024 bersama NEC Nijmegen U21, ia mengemas 9 gol dan 1 assist dari 19 penampilan. Di musim ini bersama Volendam U21, Mauro Zijlstra kembali menunjukkan ketajamannya dengan 6 gol dan 2 assist dari 9 pertandingan. Wasit asal Jepang bikin ulah lagi. Akibat serangkaian keputusan yang dibuat, timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina dan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menjamu Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Sabtu malam WIB. Skuad Garuda dalam misi wajib menang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Namun,
timnas Indonesia justru kesulitan membangun serangan melawan Filipina yang dihuni pemain-pemain senior. Saking frustrasinya, Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari melakukan aksi yang tidak perlu di menit 42. Ia terlihat mengayunkan sikutan ke arah Kapten Timnas Filipina, Amani Aguinaldo. Muhammad Ferrari disinyalir kesal karena sebelumnya ditabrak oleh Aguinaldo yang berbadan kekar tersebut. Setelah merasa disakiti Muhammad Ferrari, Aguinaldo langsung memegang wajahnya tanda merasa kesakitan. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, sikutan Muhammad Ferrari yang kontaknya amat minim hanya membentur dada Aguinaldo. Namun, pemegang nomor punggung 12 itu justru memegang wajahnya dan wasit Koji Takasaki pun memberi kartu merah kepada Muhammad Ferrari. Bermain 10 orang tentunya menyulitkan timnas Indonesia. Di babak kedua, timnas Indonesia dihukum penalti setelah Doni Tripamungkas melakukan handsball di kotak terlarang. Bjorn Martin Christensen yang bertindak sebagai algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membuat Filipina unggul 1-0 atas timnas Indonesia. Skor ini membuat timnas Filipina mendampingi Vietnam sebagai wakil grup B Piala AFF 2024 yang lolos ke semifinal. Timnas Indonesia finish di posisi 3, membuat mereka gagal lolos ke semifinal. Erick Thohir mengemukakan soal evaluasi untuk Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024. Indonesia kalah dari Filipina pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2024. Setelah pertandingan usai, Erick menjelaskan Shin bakal menjalani proses penilaian oleh tim PSSI. Pasti dievaluasi. Orang Coach Nova dievaluasi, Coach Shin tidak dievaluasi. Di kontraknya ada kok. Semua pelatih wajib dievaluasi, kata Erick. Ketika ditanya lebih lanjut soal kekecewaan kepada Shin setelah kekalahan dari Filipina, Erick mencoba menjawab bijak. Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi. Evaluasi semua, nggak mau dapat salah-salahan karena kesuksesan itu karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Tutur Ketua Umum PSSI itu. Erick pun mencoba menerima kenyataan kendati target timnas Indonesia masuk semifinal gagal terwujud. Timnas Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin hasil dari kemenangan melawan Myanmar dan seri dengan Laos. Sedangkan 2 kekalahan dengan skor 0-1 jadi hasil akhir saat melawan Vietnam dan Filipina. Anggota Exco PSSI